hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Ini kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terbang tinggi burung darah, burung terbang terbang berhempas, indahnya bertemu banyak saudara, hati bahagia rindu terbalas. Cakep. Kemudian yang kedua, jalan-jalan ke kota kenari. Jangan lupa membeli lemari. Jauh beli lemari. Kalau bapak semua merupakan bapak yang soleh, tempat nasi apa yang tidak pernah basi. Nanti ya, dijawab yang pakai nasi jawabannya ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rizal wa sarasari syairil asma'i wa sofat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takrim Al-Mutakin beserta jajaran dan jemaah yang bersama kita hormati para pemuli yang alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini hadir Ketua Bapak Haji Ismail Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sab-sab sandiwara. Banyak petinju lagi. Kalau jawaban salam lamangkap
Ada maksud. Insya Allah. Amin, amin, amin. Kirain nak laki. Ya, kalau nak laki boleh kan bahasa ini lagi. Indonesia Daud Hasan dan Sekretaris Bapak Yadi. Saya hormati Dewan Dasar dari Pak Sinanda Said Isagin, dan saya hormati Ketua Pakar Pak Al Nasib MPDI, dan saya hormati jemaah Sini kalau sini sekarang Mustaqim, pengesahan amin itu dah. terima kasih dan jemaah hari ini, dan saya hormati Pak Abdul Mujid Kota Perpuli yang telah hadir. Terima kasih. Memang HP-nya nih ya. Kita sama mendengar syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kembali kita dipertemukannya dalam kegiatan yang sudah kita tetapkan, yaitu safari subuh Ahad. Alhamdulillah pada subuh hari ini luar biasa Bapak Ibu. Masjid ini kita masuk ke dalam protokol dalam iman. Kami sudah terbayang kalau ada lewat pagi ini, mobil lewat hasil di rumah, apa sholat Id dimulai di sini. Karena menurut informasi dari Pak Sekjen tadi yang sudah hadir terdaftar di absen itu sudah 204 orang. Takbir! Allah. Oh, Pak kawan satelit. Nah, tapi pas 204 orang. Tapi asal Pak Sekjen kalau itu pas. Baiklah, Bapak Ibu rahimahullah. Sini yang kami hormati hadir Ketua Dewan Pakar Ustaz Harun Al-Ashir dan Ustaz Adi Matamin serta para tamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dua yang pertama tadi membuka dengan pantun, maka saya membuka dengan sajak. Sajak itu artinya al-kalimatani au aktsar maktumatun bi harfin wahid, dua kalimat atau lebih lalu diakhiri dengan huruf yang sama. Itu definisi sajak dalam bahasa Arab. Dua kalimat atau lebih huruf akhirnya sama. Itu namanya sajak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salam ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata rabbika bisalam. Jadi ada 5M. Artinya, wahai manusia, sebarkan salam, kasih makan orang yang kelaparan, jalin silaturahim, salatlah di waktu malam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu at-talamana wa nasahal ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yasiru hatta illa halik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Yang kami hormati
hadirin yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, insyaallah sama pahalanya dengan sholat sunat malam itu, yang semuanya dihormati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, pagi ini Allah takdirkan kita ada di tempat ini, dan takdir ini sudah Allah tulis sejak 120 hari usia kita dalam kandungan. Bahwasanya Pak Rohmadi pada tanggal sekian subuh hari berada di Masjid Fatin, sudah Allah tulis di saat usia kita, usia Pak Rohmadi 120 hari kandungan, dan takdir ini juga Allah tulis 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kenapa Allah tulis kita di sini? Karena memang kita milih ke sini. Faslun menerangkan tentang hukum-hukum udhiyah atau kurban. Faslun diakan di udhiyah. Ada yang membaca udhiyah, ada yang membaca udhiyah. Dalam bahasa Bali adalah kurban. Kurban bukan korban. Nah, beda. Kurban dengan kurban pakai kop. Kalau kurban ya kurban kecelakaan, korban perasaan dan sebagainya. Jadi kalau kurban pakai kor itu diambil dari kata korban, artinya dekat. Korban, bukan korban. Ayo ngomong korban, kurban. Masuk ke Indonesia jadi kami. Ini korban mutasi. Jadi, tidak tahu kodi itu menandakan kalau kabul itu bencana. Kabul itu mobil akhir bencana. Malah petaka. Jadi kalau pakai kop artinya bencana. Kalau pakai kap artinya malah petaka. Tidak syariat pakai sin besar. Itu artinya mulia, Pak. Tapi kalau titik tiganya dihilangkan jadi salib, itu orang yang melampaui batas undang-undang. Jadi Pak Sarif itu orang yang melampaui batas. Kalau syarif orang yang mulia. Sholat isyraq pakai kop artinya sholat ketika matahari terbit. Tapi kalau kita ingin fase sholat isyraq pakai kaf, itu artinya sholat dan sholat dalam rangka mempersekutukan Allah. Isyraq syirik itu pakai kaf, kalau terbit itu pakai kop. Hati-hati. Anak kita yang perempuan pakai astagfiru al-khimar, pakai stok khimar itu artinya jilbab. Kemudian dia pengen fasih-fasihkan astagfiru al-khimar itu artinya jilbab. Jadi jangan difasih-fasihkan. Wa'ala yatasawwa'un wa'akhirusnya. Kalau yang tak sa'alun itu artinya bertanya-tanya tentang apa mereka bertanya-tanya. Tapi wa'ala yatasawwa'un tentang apa mereka wa'ala Muhammad keliru salah. Wa'ala Muhammad wa'ala Ali pakai alif artinya keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad. Jadi kadang-kadang saking cepatnya dan pengen fasih, Allahumma sholli ala Muhammad wa'ala Muhammad tambah lagi. Jadi bila diuji kadang-kadang tulisan-tulisan dimasukkan. Alhamdulillah. يطول الأمثال في الأشهر وهي اسم لما يقع من النعم ويوم الجنة وأيام الحسين فقرب من الله. Kemudian artinya menyembelih binatang, unta, sapi ataupun kambing. Itu tidak ada kerbau pada hari raya Kurban tanggal 10 setelah sholat sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Jadi yang dimulai kurban setelah matahari terbenam tanggal 13 tidak terhitung sebagai kurban. Dan rahimahullah. Berikutnya wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Hukum kurban adalah sunnah muakkad kifayah. Ini penting. Sunnah muakkad kifayah, di sana ada fardu kifayah. Contohnya adalah mensolati jenazah. Artinya jika sudah ada sekelompok umat Islam mensolati jenazah, maka umat Islam yang lain tidak berdosa. Jika tidak ada satupun yang mensolati jenazah, semuanya berdosa. Sementara kurban ini hukumnya adalah fardu sunnah
muakkad tapi kifayah. Hukumnya sunnah. Ketika dalam satu keluarga besar sudah ada yang berkorban, misalkan sang ayah berkorban kambing, itu sudah mencukupi seluruh ahli keluarga yang ada di rumah tersebut. Dan yang lain kalau tidak berkorban maka tidak makruh, Tapi kalau semuanya ayah berkorban, istri berkorban, 3 anaknya berkorban, maka dia mendapatkan kesunahan muakkad yang kifayah tadi. Jadi artinya dalam satu keluarga dia punya duit, kemudian tidak satu pun berkorban, dia jatuh ke dalam hukum makruh. Karena lawan kata sunnah adalah makruh. Hadirin rahimakumullah. Kemudian binatang yang dikurbankan langsung saja kami terjemahkan. Di sini ada unta, kemudian sapi, kalau di Jambi ada kerbau, kemudian kambing. Ada yang kemarin bertengkar, kurban kok patungan, anak sekolah disuruh kurban, satu anak 100.000 kali 400 sama dengan 4 juta, dapat satu kambing. Itu tidak sah. Ya, memang tidak sah. Itu latihan, itu latihan masa tawaf di Pertamina, ya tidak sah. Tapi kalau latihan boleh, boleh. Begitu juga korban kok 400 orang, ya tidak sah. Tapi itu latihan korban. Jadi tambah istrinya 1, 31 tambah ayat tadi 1, 32 yang korban ayat. Satu ekor kambing kifayah sudah cukup. Artinya tidak ada yang takut lagi karena satu keluarga sudah ada yang melaksanakan perintah korban yang hukumnya sunnah kifayah. Kemudian binatang yang tidak sah digunakan untuk berkorban ini ada masalah. Yang pertama adalah salah satunya binatang yang buta satu matanya atau dua-duanya. Buta satu matanya atau dua-duanya. Walaupun bulatannya masih utuh, kalau tidak buta salah satu, apalagi dua-duanya, tidak sah digunakan untuk berkorban. Kemudian binatang yang pincang. Kalau pincangnya sangat jelas, tapi kalau pincangnya biasa saja, jadi masalah. Dan bisa sampai katarak. Akan dilaksanakan penyembelihan. Pincang betul, kemudian dia diklop-diklop dan bisa jalan, itu tidak menjadi hati-hati panitia untuk melaksanakan prosesi penyembelihan. Kemudian yang ketiga adalah binatang yang sakit nampak jelas sakitnya, sakit parah, itu tidak boleh. Tapi kalau sakit tinggi, demam, pilek, itu tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu adalah sakit parah. Kemudian yang keempat binatang yang sangat kurus sekali sehingga seluruh dalam tulang tidak ada, itu tidak boleh dijadikan sebagai korban. Jantan boleh, betina boleh, tapi yang afdal itu lagi. Kenapa kok laki-laki nyebut orang malah jantan? Ya, tinggal lebih baik. Waktu pelaksanaan korban kita sebut saja. Waktu pelaksanaan matahari terbit, sholat 2 rakaat, setelah itu sudah boleh berkorban. Tapi kalau sebelum matahari terbit tidak boleh. Ada 10, 11, 12, 13 matahari terbenam sudah tidak boleh. Jadi sebelum matahari terbenam pada 13 silakan dihabisi. Penyembelihannya itu bisa selesaikan. Kemudian sunnahnya berkorban. Hadirin rahimakumullah. Kesunahan berkorban yang pertama adalah mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, itu sempurna. Tapi kalau bismillah itu sudah sunnah. Artinya kalau dia tidak membaca bismillah maka hukumnya halal dan boleh dimakan dalam bahasa syar'i. Jadi kenapa yang menyembelih itu ya tentunya orang Islam balik, muslim berakal, bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan pula orang non-muslim. Seperti itu. Kemudian yang kedua membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sunnah dalam penyembelihan. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau dipanjangkan tidak jadi masalah. Karena
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Tapi jangan digabungkan antara bismillah dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hendaknya dipisahkan. Jangan disamakan nama Nabi dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang ketiga, yang disembelih dan yang akan disembelih sama-sama ada kiblat. Artinya kalau dia membelakangi kiblat juga tetap sah, namun tidak mendapatkan kesunahan. Namun di Eropa, MUI Eropa menghadap kiblat wajib. Kalau tidak menghadap kiblat maka binatangnya tidak halal dimakan. Ini aturan kita tidak. Kemudian yang keempat adalah membaca takbir 3 kali sebelum menyembelih tadi. Sebelum bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru sembelih. Baru bismillah. Atau bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sunnah. Namun ada yang mengatakan bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah. Artinya gini, yang kita tidak tahu bukan berarti tidak ada. Orang yang tidak pernah keluar dari palang jelangkang sana, itu bukan berarti Jakarta, Prabowo, itu tidak ada. Karena pokoknya tidak ada. Padahal dia memang kurang pergaulan. Kan seperti itu. Jangankan kita, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Bukhari itu tidak ada yang tamat dalil. Buktinya apa? Hadis Bukhari 7.000 itu beda dengan hadis Imam Muslim 6.000. Beda lagi dengan hadis Imam Ahmad 20.000. Beda lagi dengan hadis Muslim 5.000. Makanya tidak ada satu pun ulama yang tamat. Hanya ada anak muda sekarang baru belajar 2 kali, 3 kali. Tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalilnya. Memangnya siapa kita? Hadirin rahimakumullah. Yang kelima adalah berdoa semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hada minka, ini dari Engkau. Dan untuk Engkau walaka fataqabbal minni. Allahumma ya Allah, hadhihi minka walaka fataqabbal minni. Kalau bahasa Indonesia, ya Allah, ini darimu dan untukmu, terimalah korbanku ini. Itu sunnah. Itu sunnah. Kalau kita bahas dalil, tidak selesai. Dalil itu bukan para ulama. Saya ngerti ini sahih atau tidak sahih itu tidak berpengaruh pada agama. Karena saya ini hanya ikut-ikutan guru saya saja. Untuk orang-orang kaya, teman-temannya, koleganya, kemudian anak buahnya, bosnya, atasannya. Kemudian yang sepertiga lagi untuk fakir miskin. Ini yang pertama dalam konteks. Yang kedua, separuhnya yang sepertiga dia makan. Kemudian 2/3 serahkan kepada fakir miskin. Yang tidak boleh dimakan oleh sahibul kurban adalah kurban nadar. Kalau saya nanti terbangun rumah, saya akan kurban pada hari Jumat, itu tidak boleh dimakan dagingnya. Itu yang nadar. Kemudian kalau seandainya kita berkurban besok, kemudian kita ambil beberapa potong dan yang sisanya kita sedekahkan semua, pahalanya semua. Pahala berkorban semua dan pahala sedekah. Dan sedekahnya itu tergantung berapa banyak yang kita sedekahkan. Artinya kalau berkorban anaknya 10, menantunya 10, cucunya 20, yang dikorbankan seekor kambing kacang kecil, ya nggak apa-apa dimakan. Keluarga itu sudah dapat pahala korban. Atau yang paling bagus adalah, karena saya tukang sate, tiap hari makan sate, kalau ini berkorban, tidak usah ngambil, tapi ambillah walaupun hanya 1 potong. Jangan tidak sama sekali untuk mendapatkan kesunahan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian panitia boleh nggak mendapatkan bagian kurban? Di sini panitia tidak boleh diupah dari anggota badan yang dikurbankan, baik itu kepala, kaki, kulit, sama sekali tidak boleh. Artinya kalau panitia itu diupah dari bagian atau potongan sapi atau kambing tadi, artinya kurbannya tidak sempurna. Ini panitia kita kasih upah kepala, nanti kurban kita tanpa kepala, tidak sah. Jadi bagaimana caranya? Orang yang berkorban
mengeluarkan duit dari kantongnya sendiri. Cari panitia, Pak, tolong laksanakan penyembelihan atas nama saya ini. Sapinya ada 2, ini ada 3 juta. Seperti itu, ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya panitia ini sukarela, kemudian dia dapat bagian? Boleh, karena apa? Sahibul kurban itu mendapatkan sepertiga, ya, sepertiga. Dan sepertiga ini bisa diserahkan kepada panitia. Artinya panitia itu bisa mendapatkan lebih dari masyarakat biasa. Yang pertama, panitia ini adalah anggota masyarakat biasa, dia berhak dapat. Yang kedua, dia wakil dari sahibul kurban, yang sahibul kurban tadi tidak ambil, hanya sedikit ngambilnya, sisanya masih banyak, itu bisa dihadiahkan kepada panitia yang kaya. Panitia yang miskin itu sedekah. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau dimakan? Ya sebenarnya binatang kurban ini kan disembelih untuk dimakan. Ya, jadi pembagiannya itu tidak harus mentah. Ketika panitia menyisihkan sebagian, kemudian dipindah pulang, ya silakan. Wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukru hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha sawayan min jami'il khairi fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Pusat pembina umat, gerakan persatuan bangsa, masjid kokoh menjaga. DNI, wadah perjuangan kita, masjid berdaya, masyarakat sejahtera.